Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Nur Anggraini dengan NIM A11 2022 14374. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang project tugas akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek kali ini, yaitu regular project kali ini membuat sebuah sistem atau aplikasi manajemen perhotelan. Kebetulan saya mendapatkan tema tersebut. Nah, untuk mengembangkan aplikasi atau sistem manajemen perhotelan kali ini yang saya buat memiliki beberapa entities seperti kamar, tamu, dan juga reservation. Nah, untuk kamar sendiri, yaitu memiliki beberapa atribut di dalamnya seperti nomor kamar, jenis kamar, harga, dan juga status kamar tersebut tersedia atau tidak. Adapun konstruktor untuk mendapatkan seluruh datanya, konstruktor no kamar, jenis kamar, integer, sama available. Serta ada juga konstruktor untuk booking kamar, yaitu konstruktor ini dibutuhkan dipanggil ketika ada tamu yang ingin booking kamar, yang nantinya hanya menginputkan nomor kamarnya saja, yang nanti kemudian akan ke reference atau merujuk pada data reservasi ke nomor booking kamar tersebut, nomor kamar yang ada di nomor kamar. Serta ada konstruktor untuk proses check out, yaitu yang memerlukan atribut nomor kamar dan harga. Serta ada scatter dan setternya seperti yang ditampilkan pada layar tersebut. Serta untuk entitas tamu memiliki beberapa atribut seperti nomor KTP, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Konstruktornya juga berbagai macam konstruktor untuk mendapatkan seluruh data. Pertama, yang kedua untuk proses booking, yang nantinya proses booking ini memerlukan data tamu berupa nomor KTP maupun nama yang booking. Serta ada getter dan setternya di sini. Terus untuk reservation sendiri memiliki atribut lumayan banyak untuk ID reservation yang saya gunakan sebagai reference atau primary key sebagai invoice lah, ibaratnya seperti itu pada ID. Terus atribut tamu yang merujuk pada kelas tamu, serta atribut kamar yang merujuk pada kelas kamar. Check-in date yang nantinya digunakan sebagai tanggal tamu check-in. Terus check-out date tentu saja untuk tanggal check-out, serta total price yang nanti akan dijadikan untuk perhitungan dari total harga dari berapa lama tamu tersebut menginap dikalikan dengan harga kamar dari kamar yang dipesan. Serta deposit ini adalah semisal tamu atau pengunjung yang sedang melakukan book room, mau check in ataupun apa, bisa melakukan deposit terlebih dahulu yang nantinya akan digunakan untuk perhitungan di final bill atau tagihan akhir. Terus is checked in ini digunakan dengan tipe tanda boolean, digunakan untuk mengetahui apakah tamu tersebut sudah melakukan check-in atau statusnya check-in ataupun tidak. Dan juga untuk tipe data atau atribut is checked out itu juga digunakan untuk mengetahui status tamu tersebut, proses dalam recordnya ini statusnya masih check-in atau sudah check-out. Nah, untuk konstruktor pada bookroom itu juga memiliki beberapa konstruktor. Salah satunya yaitu proses untuk bookroom yang nantinya pada reservation ini itu kita membutuhkan data tamu, kamar, serta status bookingnya itu udah check-in, udah check-out, ataupun baru bookroom. Nah, kalau untuk bookroom sendiri kita setting untuk check-in sama check-out-nya itu adalah false, artinya belum check-in atau check-out sama sekali. Nah, untuk tamu dan kamarnya ini tuh akan merujuk karena ke nomor KTP, nama tamu, sama kamarnya itu adalah nomor kamar yang dipesan atau di booking. Untuk konstruktor check-in sendiri nanti digunakan untuk memanggil ketika dari proses bookroom sudah selesai, tamu ingin check-in atau masuk ke kamar, yang dibutuhkan adalah ID reservation. Untuk proses bookroom itu sendiri nanti akan langsung ke tercatat ke record ke
ID reservation atau ke data tabel reservationnya, yang nanti untuk proses check-in ini adalah proses mengupdate dari data bookroom yang semula status check-in-nya adalah false, nanti akan berubah ke true. Yang dibutuhkan adalah ID reservation, tamu merujuk pada nomor KTP serta nama, kamar untuk nomor kamar, tanggal check-in atau tanggal tamu tersebut check-in, serta deposit semisal tamu tersebut menitipkan depo. Nah, di sini akan berubah status check-in-nya, status check-in-nya menjadi true dan check-out-nya tetap masih false karena belum proses check-out. Nah, untuk konstruktor checkout itu sendiri merupakan updatean lagi dari proses check-in sebelumnya yang nantinya ditambahkan untuk total price, yaitu perhitungan dari total kamar total hari dari tanggal checkout sama tanggal check-in yang akan dikurangkan, yang nantinya akan dikalikan dengan harga dari kamar yang dipesan, tapi juga untuk dikurangkan ke deposit apabila ada, yang nantinya merujuk pada final bill. Terus untuk status check-in sama check-out-nya diganti atau berubah menjadi true semua. Terus ini untuk konstruktor terakhir untuk mendapatkan seluruh data dari database di tabel reservation. Berikut adalah getter dan setternya. Oke, sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan coding atau penerapan dari DAO-nya, data access object, sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa fitur yang ada pada manajemen sistem hotel atau aplikasi hotel yang saya buat, yaitu memiliki beberapa fitur, contohnya manajemen kamar, yaitu aplikasi dapat menambahkan data kamar baru ke dalam database. Aplikasi juga dapat mengedit data kamar yang sudah ada, serta menghapus data kamar yang sudah tidak tersedia lagi. Untuk pemesanan kamar, sebenarnya tamu atau admin dari aplikasi ini dapat melakukan pencatatan pesanan kamar oleh tamu, yaitu proses booking, untuk penghitungan total biaya kamar, pencatatan informasi tamu pada saat pemesanan, misalkan ketika tamu ingin menambahkan deposit terlebih dahulu atau tidak, itu nanti akan disertakan juga dalam proses booking ataupun check-in, serta pencetakan konfirmasi pemesanan baik check-in maupun check-out. Nanti ada rinciannya tersendiri untuk proses check-in dan check-out-nya. Untuk proses check-in tamu akan ke record juga, nanti akan ke update. Check-in maupun check-out nanti dari recordnya akan otomatis ke update untuk diproses untuk melihat total price atau total billing yang harus dibayarkan oleh tamu, pembaruan status kamar setelah check-out, serta penghitungan biaya akhir saat check-out. Oke, melanjutkan penjelasan kali ini yaitu ke DAO-nya, Data Access Object. Pertama, untuk entitas kamar, saya menyiapkan beberapa fungsi atau metode, yaitu untuk insert kamar, untuk jelas untuk menambahkan data kamar ke dalam tabel database, serta get ini untuk mendapatkan nomor kamar, yaitu mendapatkan data nomor kamar yang tersedia berupa string nomor kamar. List string itu mendapatkan beberapa daftar dari nomor kamar yang tersedia. Get all mendapatkan seluruh data kamar yang ada di database. Void update ini untuk mengupdate kamar, semisal kamar tersebut harganya berubah ataupun kondisi yang lain, serta delete kamar ini untuk menghapus data kamar yang mungkin sudah tidak tersedia lagi ataupun kondisi-kondisi yang lain. Untuk implementasinya kita bisa lihat di sini, kamar SQLite. Berikut ada beberapa coding dari implementasi kamar DAO yang sudah dibuat. Ada insert seperti ini, get nomor kamarnya, get kamar. Jadi kita akan mendapatkan beberapa kamar dari nama kamar. Nah, ini untuk list combo box. Nanti kan pada proses booking room, tamu kan akan memilih kamar berdasarkan nomor kamar yang tersedia. Nah, berikut adalah codingnya. Terus get all untuk mendapatkan seluruh data dari data kamar di dalam
database, terus untuk mengupdate data kamar yang sudah tersedia yang akan ingin diganti, diubah sesuai kondisi yang diperlukan, serta menghapus data kamar semisal kamar tersebut tidak tersedia lagi atau maupun kondisi yang lainnya. Berlanjut untuk tamu DAO-nya, saya memiliki beberapa fungsi dan metode, yaitu void insert tamu yang jelas untuk mendapatkan data tamu, untuk input atau menambahkan record buku tamu yang kita nanti akan siapkan untuk mencatat semua atau beberapa tamu yang akan melakukan reservasi ke hotel kita. Serta ada tamu get no KTP, yaitu get untuk mendapatkan nomor KTP dari tamu-tamu yang ada. List string itu get all no KTP. Ya, ini akan list yang digunakan akan di combo box yang nantinya pada proses booking nanti akan langsung merujuk pada list tamu yang sudah melakukan kayak daftar di kita. List tamu get all berarti kita untuk mendapatkan seluruh data tamu yang ada di database. Untuk void update tamu sendiri adalah mengupdate data tamu yang sudah ada, semisal tamu tersebut berubah nomor teleponnya atau kondisi yang lain, serta delete tamu ini dari merujuk dengan menu KTP, yaitu delete tamu, menghapus data tamu yang kemungkinan tamu tersebut tidak akan melakukan proses reservasi di hotel kita lagi atau di kondisi yang lainnya. Untuk implementasi codingnya seperti ini. Untuk insert tamu, skillnya segini. Untuk get no KTP seperti ini. Untuk get all no KTP-nya seperti ini. Get all seluruh data tamu. Terus untuk update tamu dengan referensi di tamu get nama seperti ini, serta di delete seperti ini. Lanjut untuk yang DAO, data access object, untuk reservation-nya sedikit lebih banyak dari yang kedua entities tadi. Di reservation kali ini saya memiliki fungsi atau beberapa metode untuk insert ke data reservation, ke tabel reservasi. Insert ini tentunya untuk menginput data reservasi, update untuk mengupdate data reservasi yang sebelumnya sudah ada dan akan dilakukan perubahan, nanti akan memanggil fungsi update. Untuk delete sendiri by ID, nanti misal reservasinya mungkin dari bookroom tamu tidak jadi untuk booking atau tidak jadi untuk check-in, tidak jadi pesan kamar, nanti bisa di delete dengan memanggil fungsi ini. Reservation get ID, yaitu mendapatkan data reservation dari ID-nya. Terus list ID nanti mungkin akan digunakan untuk proses check-in. ID reservasi yang tersedia nanti akan diproses untuk proses check-in maupun check-out. List reservation get all on, mendapatkan seluruh data reservation, misalkan menampilkan tabel dari seluruh data reservation yang ada. List reservation get bookroom data ini adalah fungsi untuk memberikan informasi mengenai seluruh data dari tamu yang sudah melakukan proses booking. Juga untuk list reservation get check-in data ini juga menampilkan yang nantinya akan dipanggil untuk menampilkan beberapa data tamu yang sudah melakukan proses check-in. Begitu pula untuk check-out. Nah, pada sistem yang saya buat kali ini itu memiliki flow pencatatan reservasi sebagai berikut, yaitu memiliki metode untuk booking yang nantinya proses booking ini akan dicatat langsung ke dalam tabel reservasi. Cuman untuk proses booking ini hanya memerlukan kelas tamu sama kamar sebagai isinya, yaitu tamu kita akan mengambil data nomor KTP sama nama, yang kamarnya kita akan mengambil nomor kamar yang dipesan. Nah, nanti akan void bookroom ini akan masuk ke insert, jadi dia nanti akan langsung mereference ke void insert ini. Terus untuk yang proses fungsi atau metode check-in ini itu
fungsinya untuk mengupdate data bookroom yang sudah ada tadi. Yang bookroom kan check in check outnya kan masih keduanya false. Nah, nanti di check in check out ini dengan menambah yang mereference ke ID dengan menambahkan tanggal check-in serta tanggal deposit, nanti juga akan mengupdate statusnya dari yang check-in-nya false menjadi true. Nah, untuk check-out-nya tetap di false. Setelah itu, untuk berlanjut ke fungsi check-out, itu juga akan mengupdate data yang sudah ada, record yang sudah ada dari yang check-in-nya true, check-out-nya false, nanti akan check-in check-outnya akan bernilai true semua, serta dengan menambahkan inputan check-out date. Nah, berikut saya tampilkan untuk implementasi coding di DAO reservation kali ini. Nah, berikut adalah fungsi insert untuk menambahkan data reservasi ke dalam tabel reservasi, update by NoKTP, karena kan NoKTP ini di sini sebagai primary key yang merujuk ke beberapa atribut. Setelahnya, delete, semisal yaitu tadi booking room tidak jadi, tamu tidak jadi melanjutkan proses untuk check-in, mungkin datanya tidak diperlukan, nanti bisa di delete dari sini, dipanggil. Terus untuk reservation get ID, listing dari ID reservasi yang ada, get all reservation dari semua datanya, get bookroom data. Nah, ini yang nantinya akan menampilkan seluruh tamu yang sudah melakukan booking kamar. Untuk proses check-in nanti juga akan ada list atau data seluruh tamu yang sudah melakukan check-in yang nantinya mungkin bisa dipanggil ketika untuk menampilkan di sebuah tabel. Juga check out data bookroom. Nah, ini yang tadinya, jadi kita hanya mereference ke tamu sama kamar untuk proses booking yang nantinya akan dimasukkan menggunakan di input datanya ke insert reservation. Check-in nantinya update dari yang data sebelumnya, data booking tadi, kita akan menambahkan beberapa parameter di sini. Serta untuk proses check out, nah kita menambahkan beberapa parameter, serta untuk penghitungan total price juga yang nantinya akan diupdate. Iya, tamu. Nih, berikut adalah penjelasan saya mengenai data access object yang ada pada beberapa entities yang saya buat. Ya, selanjutnya nanti akan saya jelaskan mengenai implementasi dari grafis, desain grafisnya, serta implementasi GUI-nya, dan bagaimana cara kerja atau flow dari aplikasi yang saya buat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi atau menunjukkan beberapa coding dari implementasi GUI-nya berbasis grafisnya, serta sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa tabel yang sudah saya siapkan, tabel bantuan yang nantinya akan saya tampilkan di GUI-nya. Contohnya yaitu tabel booking yang saya tadi jelaskan sebelumnya. Nanti tabel booking ini sebagai tampilan untuk mendapatkan data reservasi yang hanya berupa tamu yang melakukan booking, data booking saja gitu, bookroom data lah ya, get bookroom data booking. Terus untuk yang kedua adalah tabel check-in yang hanya nanti yang menampil tabel ini sebagai tabel bantuan, abstract table model yang nanti akan ditampilkan di mungkin tampilan dashboard. Nanti akan muncul ini tabel check-in-nya yang berisi tamu siapa dengan ID berapa, nomor KTP berapa, check-in di kamar nomor berapa, nanti ada, apakah dia sudah melakukan deposit sebelumnya juga nanti ada. Terus untuk tabel check-out-nya, nanti sebenarnya tabel check-out ini juga merupakan representasi dari keseluruhan data di reservasi, kolom setiap tabel reservasi nanti check-out ada. Terus untuk tabel kamar ini nanti akan menampilkan data-data seluruh dari kamar yang ada di hotel kita.
tabel reservasi itu nanti akan digunakan untuk menampilkan seluruh data atau record yang ada pada tabel reservasi, baik dari book room, check-in maupun check-out, nanti di sini akan tampil semua. Terus untuk yang tabel tamu itu akan menampilkan record-record dari data tamu atau buku tamu yang ada di hotel kita. Seperti itu. Langsung kita tunjukkan untuk beberapa desain serta codingan dari tampilan grafisnya serta flow-nya seperti apa. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan untuk setup database-nya ini kita menggunakan yang DA udah siapkan, nantinya akan ke SQLite seperti ini untuk connection ke SQLite-nya. Serta setupnya kita memiliki beberapa tabel di database hotel manajemen seperti tabel tamu memiliki nomor KTP, nama, alamat, juga nomor telepon, serta tabel kamar memiliki atribut seperti nomor kamar, jenis kamar, harga, juga statusnya tersedia atau tidak, serta tabel reservasi yang memiliki atribut seperti yang ditunjukkan pada layar ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan GUI-nya mulai dari main page-nya. Nah, di main page kali ini saya akan menjelaskan yang nantinya untuk ketika diklik tombol button booking ini nanti akan merujuk ke proses menu atau menampilkan menu untuk ke panel booking kamar. Serta untuk check-in button ini nanti ketika diklik akan merujuk ke Windows atau dialog untuk melakukan proses check-in serta check-out pun seperti itu. Nah, untuk yang data kamar berarti nanti untuk menampilkan data kamar maupun beberapa metode yaitu menambah data kamar, mengedit data kamar, serta delete, menghapus data kamar jika tidak diperlukan atau tidak tersedia. Terus untuk yang buku tamu, di sini panelnya ini nanti akan berisi hampir sama seperti yang di data kamar, yaitu input tamu, tamu baru, input data tamu baru, mengedit data tamu yang sudah ada, maupun delete data tamu yang tidak diperlukan atau digunakan lagi. Nah, ketika reservation button ini diklik nanti akan menampilkan seluruh data reservation, seluruh recordnya akan akan tertampilkan di tabel yang udah ada. Jadi nanti laporan reservasi ini hanya menampilkan tabel yang isinya seluruh dari data reservasinya. Source-nya seperti ini. Ada main panel. Nanti main panel ini adalah dashboard-nya ibaratnya. Terus booking panel, book panelnya ada, reservation panel, terus nanti di sini nanti sistemnya panelnya adalah card layout. Ini ada panel card layout, jadi shiftnya nanti menumpuk terus di sini. Terus ada guest panel, tamu, room panel buat ke ruang kamar, check-in form sama check-out form. Yang nantinya form ketika check-in sama form ketika check-out ini nanti akan rincian tagihan atau catatan bukti gitu kan. Terus seperti ini untuk coding implementasi dari main page-nya. Seperti ini kita coba untuk menjalankan atau membuka aplikasinya untuk melihat tampilan dari main page kita kali ini. Berikut adalah tampilan dari aplikasi yang kita buat. Nah, main page-nya seperti ini. Oh ya, disclaimer, sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa data untuk dimasukkan ke database-nya. Bentar. Saya sudah menyiapkan inputan pada beberapa tabel untuk tabel tamu, tabel kamar. Ya, tabel tamu sama tabel kamar. Di sini. Juga untuk beberapa booking. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini adalah tampilan untuk main page-nya. Di sini adalah main panelnya yang dimana merujuk pada dashboard ini menunjukkan
dari status kamar, status check-in, status booking, sama status check-out. Booking kamar ini nanti digunakan untuk proses booking pemesanan kamar oleh tamu. Check-in dari kamar yang sudah di booking nanti bisa di check-in dengan dialog ini yang nantinya akan ke refresh atau ke sambung sama yang nanti tampil di tabel check-in. Status check-in ini, check-out pun begitu, seperti ini. Data kamar nanti bisa menambahkan data kamar baru atau mengubah, mengedit, semisal ada harga yang diubah nanti bisa di sini juga di delete, nanti bisa buku tamunya menambahkan data tamu, mengedit data tamu, semisal ada perubahan pada nomor telepon, alamat, dan lain sebagainya, ataupun delete, menghapus data tamu yang tidak diperlukan lagi, serta laporan reservation yang nantinya akan menunjukkan seluruh record atau data pada tabel reservation. Nah, seperti terlihat di sini nanti mungkin tabelnya akan berupa nggak sama gitu karena memang ini statusnya di sini beda-beda. Oke, lanjut kita ke main panel. Nah, main panelnya di sini. Nah, main panel ini menunjukkan atau dashboard lah ya, kita sebutnya dashboard. Di sini nanti akan menunjukkan status kamar yang tersedia, status booking, tamu siapa aja yang sudah melakukan pemesanan kamar, terus tamu siapa aja yang sudah melakukan proses check-in serta check-out. Berikut adalah codingnya. Kita memerlukan memang yang tadi saya jelaskan sebelumnya, tabel yang sudah saya siapkan yang nantinya akan dipanggil di sini. Tabel booking, tabel check-in, tabel check-out, serta tabel kamar. Serta ada ininya juga. Yang nantinya seluruh data yang disiapkan nanti akan disimpan dalam ini. Setiap atribut kita buat atribut baru untuk menyimpan data check-out, data check-in, data booking, serta data kamar. Seperti ini, mulai dari refresh datanya, get bookroom data untuk menampilkan data booking, check-in data untuk menampilkan tamu yang siapa saja yang sudah melakukan proses check-in masuk ke kamar, serta check-out data siapa yang proses check-outnya atau pemesanan kamarnya, tamunya sudah meninggalkan kamar, proses check-out nanti akan ditampilkan di tabel ini. Nah, ini untuk tabel ini fungsinya ini, manggil fungsinya di sini. Nah, saya juga sudah menyiapkan untuk yang tabel checkout ini itu nanti ketika diklik 2 kali pada selected row-nya adalah salah satu row yang ada di tabel checkout, nanti akan muncul untuk rincian tagihan final bill-nya akan tersedia sama beberapa atribut yang diperlukan untuk rincian pesanannya. Terus untuk yang tabel check-in nanti untuk sebagai bukti deposit apabila ada, nanti sebagai catatan bahwa atau bukti bahwa tamu sudah melakukan proses check-in. Seperti itu. Lanjut kita ke booking panel. Nah, booking panel ini seperti ini tampilannya. Nomor KTP, ada combo box yang nantinya ini akan merujuk ke list daftar nomor KTP dari tamu, list tamu yang ada di tabel tamu. Nantinya ini otomatis keisi TXT namanya ini akan ke reference ke nomor KTP yang ada di atas, serta ini list nomor kamar yang ada di tabel atau data base kamar nanti akan ke pilihannya, menunya ada di sini. Seperti ini. Di sini codingnya seperti ini, clean input, refresh data. Terus kita langsung saja ke simpan ya. Nanti setelah ini untuk menyimpan booking kamar di sini, nanti bisa klik simpan, BTN simpan ini untuk menyimpan data yang sudah diinputkan, baik nomor KTP, nomor kamar maupun nama yang otomatis terisi. Terus untuk BTN hapus, misal tamunya kemungkinan tidak akan melakukan reservasi lagi di hotel kita, nanti mungkin datanya bisa dihapus. Serta ini combo box, ini yang untuk menampilkan
playlist ini nama, otomatis nama selected ini get nama yang ada combo boxnya juga kan, nanti nomor KTP yang ada tadi itu kan gitu. Terus untuk tabel booking ya, ketika tabel booking ada actions mouse kliknya 2 kali ini nanti akan merujuk ke datanya akan muncul di ini, nanti bisa di update maupun dihapus. Mari kita tunjukkan di sini seperti ini di booking panel ya. Booking panel, semisal kita melakukan pencatatan booking panel oleh siapa ya, ini otomatis di sini dengan nomor kamar sini mungkin simpan seperti ini, nanti akan otomatis tersimpan atau terrecord di sini, dan ketika kita kembali ke dashboard datanya akan tambah juga di sini, akan menambahkan record baru dari booking, status booking yang kita baru saja kita tambahkan. Oke, lanjut untuk ke check-in form. Check-in form ini adalah dialog yang nantinya untuk memproses dari tamu yang sudah melakukan booking akan melanjutkan ke proses check-in. Ini akan combo box yang no ID ini itu akan merujuk pada ID reservasi yang sudah ada di tabel reservasi. Nomor KTP-nya akan merujuk pada tadi tamu yang melakukan booking, nama tamu serta nomor kamar. Tanggal check-in-nya ini nanti akan diinput atau diisikan berdasarkan tanggal tamu tersebut check-in, serta deposit akan diisikan apabila tamu tersebut menitipkan deposit terlebih dahulu. Seperti ini untuk check-in formnya. Refresh datanya, tampil untuk menampilkan ID reservasinya tadi di combo box, memanggil. Terus untuk ini on selected ya kan, combo boxnya 3 disilih, nanti akan menampilkan label KTP-nya, akan menampilkan nomor KTP, menampilkan nama, serta menampilkan nomor kamar yang sesuai dengan pilihan pada saat booking. Terus button check-in, nah ini BTN check-in action, oh ya ini untuk menyimpan data check-in ya, untuk diinsertkan ke reservasi berupa check-in atau mengupdate dari booking yang tadi. Kita coba. Nah, kita memiliki status yang masih booking. Coba kita check-in kan, semisal kita mau ke di ID 3 deh, ID reservasi 3 check-in 3 di sini. Nah, ininya akan berubah sesuai. Terus kita akan mengisahkan tanggal check-innya. Seharusnya itu tuh menggunakan date picker atau date chooser. Cuman saya tidak tahu, saya tidak bisa menampilkannya di sini. Jadi kita manual saja menggunakan ketikan string date. Terus kita mencoba untuk menambahkan deponya itu 100.000 check-in. Nah, di sini status tamu check-innya akan berubah di sini. Diklik di sini akan menampilkan rincian sementara atau bukti DP dari depo yang tadi dilakukan. Oke, ini untuk tampilan rincian sementaranya, berarti ini proses check-in-nya sudah tercatat, juga sudah ada ini bukti depositnya. Lanjut kita ke checkout form. Nah, sebenarnya checkout form ini juga hampir sama, hanya saja ini checkout, yaitu melanjutkan proses dari check-in tadi, proses pencatatan check-in tadi. Dan akhir dari proses dari booking, check-in, check-out ini adalah akhir dari proses pemesanan kamar gitu kan, yang nantinya ID reservasi akan merujuk pada ID reservasi di data tabel reservasi. Nomor KTP-nya akan merujuk pada tamu yang melakukan proses pemesanan. Terus tanggal check-in yang sesuai sampai tadi, tanggal check-out-nya itu tanggal Pak tamu keluar
dari kamar gitu kan, melakukan proses check out, nanti akan dicatat ke check out, berubah statusnya gitu kan, dari yang check outnya masih false jadi nanti check outnya akan berubah menjadi true, otomatis terupdate pada menu check out dialog ini. Nah seperti ini untuk codingnya di check out form ya, kita menggunakan ini ya, public checkout form boolean model main page, kita referensinya ke main page ya, referensi main page, nanti biar main page nya otomatis jika checkout form berubah nanti tabel yang di main page juga ikut berubah. Refresh data, tabel no ID ya, hampir sama yang seperti check in tadi. Terus ketika button checkout ini diklik nanti akan otomatis mengupdate tabel reservasinya ya. Terus untuk oh ya udah seperti itu. Coba kita lanjutkan untuk proses check outnya. Ketik oh ya ini aja ya yang di sini tadi ID 3 lah ya, diklik 2 kali. Oh salah maaf, di sini check out ID 3 kita menginputkan tanggal tamu check out, melakukan check out seperti ini misalnya check out. Oke, data checkout otomatis terrecord dan booking yang tadinya booking ke check-in ini hilang, ganti ke check-in. Check-in ketika prosesnya selesai ke checkout, datanya yang tamu, status tamu yang check-in akan berubah ke checkout, ini hilang. Statusnya hanya ada yang status tamu check-in ini hanya menampilkan data tamu yang statusnya masih check-in saja. Seperti itu juga pada booking, hanya menampilkan data tamu yang baru melakukan proses booking saja. Nah, data checkout ini menampilkan data dari tamu yang prosesnya atau pemasaran kamarnya sudah selesai. Nah, kita ketika diklik 2 kali pada row tabelnya akan menampilkan ini. Rincian tagihan, total pemesanan, dari mulai kamar yang dipesan nomor berapa, servisnya, tanggal check-in, tanggal check-out, deponya berapa, total tagihannya berapa, serta sisa tagihan atau final bill yang harus dibayarkan oleh tamu berapa di sini. Terus kita lanjutkan untuk ke rooms panel. Nah, ya ini rooms panel ini adalah panel di mana kita dapat menambahkan data kamar baru atau mengedit, mengubah data kamar yang sudah ada maupun menghapus data kamar. Langsung kita ke sini. Butuhnya ini seperti ini. BTN Action Shifannya ini itu untuk menyimpan dari inputan-inputan yang sudah diisikan di sini ya kan, mulai dari nomor kamar, jenis kamar yang baru serta harga. Nah, otomatis di sini itu kita membuat status kamarnya itu menjadi available-nya itu true. Jadi kamarnya otomatis langsung tersedia ketika data kamar baru saja diinputkan. Nah, gitu. Dan simpan ya. Ini edit mode, ada edit mode juga itu ketika nanti dari sini tabel kamar clicket kan nanti akan menampilkan data yang di sini kan muncul otomatis. Nah, itu nanti akan bisa diedit atau diupdate. Nah, nanti akan memanggil ini DAO update kamarnya ini. Terus untuk BTN hapusnya itu nanti ketika seperti tadi datanya muncul nanti akan row atau recordnya yang dipilih nanti dihapus. Nah, tabel buat ini klik untuk menampilkan. Kita coba di rooms panel ini, rooms panel data kamar. Nah, di sini berikut adalah data kamar yang tersedia di hotel kita gitu kan ceritanya. Kita bisa diklik. Oke, diklik ini nanti bisa diedit maupun dihapus ataupun menambahkan data baru. Misalkan kita edit ya. Edit. Misalkan di sini kita edit harganya menjadi 700.000 deh, 700.000, simpan. Nanti harganya otomatis tergantikan di sini, diubah di sini juga akan berubah seperti itu. Ataupun misalkan data ini kayaknya
nggak perlu sih kayaknya ruangan atau kamar family ini kita bisa hapus delete. Nah, row-nya akan terhapuskan gitu. Di sini juga otomatis ke update. Nah, kita bisa coba untuk menambahkan data kamar, semisal jadi nih gitu kan, kita butuh penambahan kamar dengan tipe family nih, dengan harga kita 800.000, kita simpan. Nah, otomatis data kamarnya akan bertambah gitu kan dengan data baru yang kita inputkan. Nah, di sini juga otomatis bertambah nih data kamarnya gitu kan. Terus lanjut untuk di panel tamu. Untuk menambahkan tamu, mengedit data tamu maupun menghapus data tamu. Sebenarnya ini konsepnya hampir mirip sama yang rooms panel tadi. Ya kan, memiliki edit mode juga untuk mengedit gitu kan, simpan maupun update gitu. Terus ini seperti ini simpannya ya kan, ke insert tamu. Jadi ketika kita baru menginputkan data tamu gitu kan, get text-nya ini kita set no KTP-nya seperti ini gitu kan, akan mendapatkan inputan gitu kan dari data yang kita masukkan, nantinya jadi objek tamu gitu kan. Nah, ketika edit mode-nya false berarti insert gitu kan, button simpan akan menginsertkan data tamu yang kita inputkan ke tabel tamu. Nah, apabila ini update, itu nanti ketika ini diklik kan muncul ya selected row gitu kan, munculkan di sini, nanti bisa diupdate gitu. Seperti itu untuk BTN hapus, otomatis untuk menghapus data tamu yang semungkin tidak diperlukan. Terus ini ya untuk menampilkan kita coba langsung aja ya untuk guest panel atau panel tamu ini. Panel tamu, misal kita menambahkan tamu baru ya, insert dulu lah ya, 789 123 dengan nama Cahaya Tiara, alamatnya Jalan Agullah 05, nomor teleponnya 086 082 deh, 082 456 321, simpan. Kita bisa menambahkan data tamu yang dia mungkin akan melakukan proses booking gitu kan, ataupun kita juga bisa mengedit nih, kayaknya nomor teleponnya salah, itu kita bisa mengedit 321 jadi 123 mungkin kali ya, simpan. Nah, di sini akan berubah. Terus misal nih kayaknya ini tuh tamu ini tuh kayaknya kemungkinan gak mungkin nih melakukan proses pemesanan di hotel kita, kayaknya kita hapus saja gitu kan. Nantinya kita bisa menginputkan kembali, kita coba hapus di sini. Nah, data dari tamu, record tamu yang tadi bisa dihapus, bisa terdelete. Oh ya, sebelumnya saya juga ingin menampilkan di sini kali ya. Nah, di sini kali ya, itu juga akan sama sih di sini sih untuk ininya. Di database-nya sama dengan tabel-tabel yang tadi, hanya saja tamu ya hanya menampilkan tamu saja, kamar saja, serta reservation juga data reservation aja. Ini kalau reservation keseluruhan yang nantinya itu akan sama dengan ini sebenarnya di laporan reservasi. Ini tuh keluar pencatatan data reservasi seluruhnya di hotel kita gitu kan. Nah, misal ini nih, jadinya tadi ID reservasi nomor invoice 1 ini sudah tamunya berarti sudah tidak ada, pastinya sudah check out. Yang ID 2 ini berarti tamu ini tuh masih melakukan check in, masih berada di hotel kita dan masih check in. Ini juga sudah check out, sudah keluar gitu kan, sudah ada total agigannya. Terus yang ID reservasi 4 ini atas nama John Doe ini statusnya not checked in, berarti masih booking gitu kan. Tamu ini tuh proses statusnya masih booking di hotel kita, belum melakukan proses check in gitu. Seperti itu. Kita kembali lagi, saya akan menjelaskan. Selanjutnya adalah reservation panel. Oh, ini yang tadi ya, yang malah sudah saya jelaskan sebelumnya ya, yang merujuk pada ini reservation panel ini ya tadi
ya. Terus sebenarnya sama isinya dengan ini ya, ini di sini sama, mirip 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 true false gini kan, ininya statusnya check in gini kan, seperti itu. Terus untuk selanjutnya rincian check in, nah ini ketika proses check in dicatat gitu kan. Nah, untuk apa sih data yang check in yang sudah diinputkan kita apa aja toh, itu ada reservasi, nomor KTP, nama tamu yang melakukan pemesanan kamar gitu kan, nomor kamar yang dipesan, serta tanggal check-in, serta deposit yang diberikan, sama rincian form juga lebih lengkap. Ini tuh bukti sebagai tamu tersebut sudah melakukan check-in dan melakukan pembayaran di awal berupa deposit gitu, pastinya akan tercatat juga. Dan juga untuk rincian form nanti juga akan tercatat bahwa tamu tersebut sudah melakukan deposit. Jadi untuk total perhitungan tagihannya berapa, nanti sisa tagihan yang harus dibayarkan tamu tersebut berapa. Gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Oh, udah kebuka ding. Sorry. Sini. Nah, untuk proses ini kan ada salah satu proses check-in yang masih tercatat gitu kan ya. Nah, tadi kan kita ibaratnya udah memasukkan record baru nih gitu, yang status tamunya ini masih check-in gitu kan, masih ada di kamar gitu kan, belum belum keluar gitu kan. Ini datanya ada di sini untuk gitu, sebagai bukti gitu, bisa dicetak untuk dikasihkan ke tamunya sebagai bukti, Mbak saya sudah melakukan DP gitu kan. Nah, kalau misalkan sebenarnya sih di data kita di itu kan sudah tercatat ya, cuma lebih afdolnya memberikan data tersebut juga sebagai bukti bagi tamu juga bahwa dia sudah melakukan check-in dan melakukan pembayaran di awal di muka berupa deposit gitu kan. Terus untuk ini platformnya ini, nah ini rincian tagihan atau rekapan dari proses mulai dari check-in sampai check-out ya. Ada ini check-in, data tanggal check-innya tercatat, tanggal check-outnya tercatat, depositnya juga tercatat, terus total tagihannya juga tercatat di sini 2 hari gitu kan, dengan diketahui harga dari kamar 101 tipe single itu 250, jadi otomatis ini kan tercatat sehari gitu kan ya, semalam lah ya, semalam. Jadi tamu tersebut ini hanya tinggal bisa membayar final bill-nya atau total akhirnya sekian gitu. Harusnya sesuai sih, sesuai nih, seperti itu ya. Sini ini dashboardnya, jadi ini otomatis mengupdate, menampilkan secara real time di mana status booking hanya ada ketika tamu tersebut baru booking gitu kan, belum melakukan proses ke check in maupun check out, datanya akan ini berubah sesuai misalkan ID tersebut sudah melakukan proses check-in, tentunya di data booking ini akan kosong, dan data tersebut dengan ID 4 akan berubah statusnya di sini, tabel check-in akan menambahkan record di sini, seperti itu. Terus untuk semisal proses check-out pun akan begitu, seperti itu. Baik, mungkin cukup segitu untuk penjelasan saya mengenai beberapa fitur, terus implementasi coding serta desain atau penerapan penerapan grafis untuk manajemen hotel atau sistem aplikasi manajemen hotel yang saya buat untuk memenuhi tugas regular project dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek kali ini. Serina cukupkan, mohon maaf apabila salah-salah perkataan dan juga dalam penyampaiannya kurang gitu kan, kurang greget. Serina mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.